Mungkin sekianlah pembahasan kita tentang. Nggak ada yang bertanya apa tuh? Kalau ya, katanya ada yang pakai RB itu bisa ditengin itu gimana tuh gitu? Gini, itu namanya dokternya. Nah, dokter benar. Jadi gini, pakai RB, ada babi, pakai kantong macan, pakai batara karang, pakai ini, itu pun masih bohong, Itu teknik masih ngamen bohong. lah, teknik Ya. ngamen. Nah, Masih bohong. Jadi orang bawa batara karang atau konti babi, taruh gini, duit. Sebenarnya itu gendam aja, jadi duit gendam, padahal duitnya duit palsu. Duit palsu. orang udah banyak yang tangkap kok. Iya. Banyak duit palsu semua. Nah, duit benernya paling 5.000, duit dukun dari mana? Hasil dari beli minyak, beli ini itu, kan gitu. Nggak ada, udah. Minyak harganya cuma 30.000 jadi 5 juta ya. Sekarang udah turun 10.000. Tapi kalau ada pesugihan nyiblorong itu tuh gimana tuh? Pesugihan nyiblorong memang masih ada. Tapi jangan bermain dengan itulah. Karena kalau tidak ada tumbal dari nyiblorong atau apa, akan kemakan diri sendiri. Nah, gitu. Akan kemakan diri sendiri, demi Allah, kemakan diri sendiri. Kebalik, buktiin. Ada. Pesugihan nyiblorong ada. Ada. Dan banyak pesugihan lain, tapi itu akan makan diri sendiri. Jadi ini seru nih pembahasan kita tentang pesugihan ini sebenarnya masih panjang. Mungkin bisa kita datengin juga dukun-dukun pesugihan. Jangan dukun santet doang yang kita datengin. Ya. Nah, dukun pesugihan nih. Ini PR kita nih. Ustadz Ujang datengin tuh dukun pesugihan ini malam sama Gus Solepati. Pesugihan datang. Kalau saya kan karena nggak ada kendaraan, begitu pasien juga ada, sibuk juga kan, kendaraan nggak ada, jadi kesana kemari susah. Lagi nyari dukun-dukun santet di sini kan di Jakarta susah, ya kan, pada ngumpet semua. Ya kan, kalau di daerah-daerah enak. Aneh kan? ngumpet ya. Ya kan, ya istilahnya saya mantan dukun santet, ya teman-teman banyak ya, ada di kampus saya di ini, tapi udah pada tobat semua. Iya. Lagian kode etik doang. Iya, gitu. Oke deh. Ada lagi yang mau tanyain? Kalau ciri orang yang usahanya pakai pesugihan itu kayak gimana? Ciri Orang yang pakai pesugihan dalam usaha macam-macam. Kalau yang Gunung Kawi yang saya tahu, kita masuk tokonya, dia ada bungkusan kuning. Bungkusan kuning ada 8 penjuru. Salah satu itu Gunung Kawi. Oh, tanda-tandanya. Ada tandanya. Pas masuk tokonya ada gandulan tuh. Gunung Kawi. Tulisannya Gunung Kawi. Betul. Kantongnya kuning. Betul. Nanti ada tulisan merahnya. Biasanya di atas tuh, di atas Ya, pintu itu masuk. masuk bagian dalam. Nah, itu ada fatwanya itu 8 penjuru angin. Jadi dia narik orang untuk beli itu dari segala Ya, arah. Dia ada jinnya nanti di situ. Okay. Untuk narik. Salah satunya itu. Tapi untuk mengetahui banget memang samar-samar. Betul. Nggak begitu ketahuan. Samurgana. Gitu. Jadi, oh ini paling sama-sama spiritual yang tahu paling, oh dia begini. Oh dia kayaknya begini, oh ini begini, paling gitu. Tapi kalau orang awam, jarang yang tahu. Susah untuk mengetahui itu. Benar-benar gitu. Okay. Lagi? Udah. Masih mau ngomong? Ya udah ngomong aja. Ngomong apa? Oke, untuk pesugihan. Jadi Ganti judul. Dari Dari pesugihan. Sekarang kalau ada pengen nanya silakan di komen di bawah ya. Ya, silakan nih yang mau ini. Dari IG Dari ini cek Itu dari banyak sini. itu IG tuh. Nggak Baru ada yang dibacain sih. Gak ada yang nanya. Oh nanya. Udah tidur dah. Udah pada tidur saja berapa yang nonton? 7 ya. Iya. Malah seru
dengerin Bang Haji sama Ki gini cerita tadi itu karena ada unsur edukasinya juga kan buat kita semua Bang Haji. Ya. Jadi untuk pesugihan itu sekarang udah agak susah lah, udah agak langka lah. 90%. Makanya dari dulu yang hanya tahu pesugihan itu ada usaha. Nah sekarang kenapa ini ada pesugihan yang datang duit sendiri? Kata dia per meter lah, 1 meter kubik datang duit 1 meter kubik. Wah ini udah sebenarnya udah nyaksiin sendiri. Jangan terpengaruh dengan iklan. Bang Haji Ya, yang nanya nih, Ya, siap. pesugihan ada yang putih kagak? Nggak ada. Pesugihan putih. Pesugihan Berarti putih. bukan, pesugihan putih ada. Namanya bukan pesugihan. Bukan pesugihan, namanya tirakat. Puasa, zikir. Tirakat 3 malam, zikir, nangis sama Allah, sujud sama ya Allah, datang engkau maha kaya ya Allah. Cuma kalau nggak Engkau yang kerja memberi percuma. rezeki. Hah? Kalau nggak kerja percuma. Ya, kalau spiritual nggak kerja. Jadi gini. 4D. Data duduk, diam, duit datang. Jadi rezeki itu yang Allah berikan itu ada 2 macam. Ada yang datang sendiri, sebagian ulama mengatakan ada yang kita cari. Nah itu. Nah jadi bagi para saudaraku yang sedang nganggur ya, saya kasih solusi. Sedang nganggur gara-gara COVID ya, udahlah sujud sama Allah, baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, baca sebanyak-banyaknya, puasa, sujud, nangis sama Allah, potong kuping saya kalau duit kagak datang. Ada aja nanti jalannya. Kenapa? Karena Allah maha kaya, Allah ya Rahman ya Rahim, Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Nggak mungkin binatang yang dikasih rezeki apalagi manusia. Asalkan satu, yakin. Yakin yang suka saya katakan, yakin terbagi 4. Yakin, enul yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Yang mana kita kepada Allah? Kalau cuma percaya doang mah beda, percaya sama yakin. Oh saya percaya sama Allah, Allah kasih rezeki. Ya percaya doang. Percaya itu hablum minannas. Hablum minallah antara kita dengan Allah ada. Itu namanya hablum minallah. Nah, sujud nangis saya pernah merasakan. Mau ngerokok aja ngutang. Mau makan besok aja nggak ada, saya pernah merasakan. Menjadi spiritual, menjadi supernatural. Pernah merasakan. Pernah lagi hampir mau ngerampok toko emas, pernah saya. Udah standby siap saya mau ngerampok toko emas. Udah standby siap pokoknya. Saya dulu pembalap jalanan ereking motor. Ereking dulu tahun 85, 87, 88. Hampir tuh. Tapi saya mau pas mau ngerampok toko emas itu, saya sebelum berangkat saya sholat hajat dulu. Saya sholat hajat, saya mohon ya Allah, mudah-mudahan nggak ketangkep, nggak ini selamat apa gitu kan. Udah pas lah saya sudah sujud, saya nangis sama Allah, saya ini nggak lama murid saya masuk, Bang, ada kamu ada pasien dari mana, dari ini, oh iya, sudah masuk. Nah itu setelah saya sholat, akhirnya tamu datang, akhirnya minta tolong, istrinya kabur, udah pergi, udah, akhirnya dikasih, Bang ini duit buat abang kerja dulu ya. Saya nggak minta waktu itu, tahun dulu tuh, tahun 90-an tuh, 80-an itu nggak minta, dikasih. Waktu itu 500.000 tahun 90-85 kan beras aja setara masih 50.000. Sekarang kalian 300% lah. Sekarang emas, dulu emas masih 70.000, 50, iya. Sekarang emas sudah 500.000. Berarti 500.000 bagi 50 berapa persen? 1000%. Berarti sekarang taruhlah 50 juta. 50 juta. Nah saya dikasih ini buat abang kerja dulu, kalau hasil saya tambahin. Alhamdulillah. Ya saya bilang siap. Besoknya saya puasa. Saya tarik istrinya balik datang kasih uang lagi. Nah akhirnya jadi nggak ngerampok saya. Allah nggak izinin saya ngerampok. Udah jangan ngerampok, masih ada gue, tenang lo. Kata Allah, gue nggak miskin. Mintalah kepada aku, maka aku akan berikan. Barang siapa yang minta kepada aku, sering minta kepada aku, kata Allah, Allah sangat sayang kepadanya. Tapi kalau minta sama manusia melulu, 4 manusia minta melulu. Tapi kalau enggak, barang siapa yang tidak minta kepada aku, kata Allah, orang itu sombong kepada aku, kata Allah. Gitu. Jadi Allah paling senang kepada hambanya yang sering minta. Gitu. Tapi ada tata caranya, mintanya bagaimana? Kayak kita minta duit sama orang tua kita. Pak, bagi duit nggak Pak? Gua awas Pak, kasih tuh, dilempar. Tuh, duit.
Ikhlas nggak ngasih? Kagak ikhlas bapak. Ikhlas. Gedek. Lu untung gua ketok pakai tongkat lu. Pasti ada silakan. Iya. Ah. Satu. Kedua, Pak, lebih duit dong Pak, buat jajan Pak. Oh iya Dek, ini nak kasih. Yang dua nih. Lihat. Yang ketiga, sama bapaknya nggak minta dikasih. Ya. Nih nak sayang papa sini. Papa bisa dapat duit nih, nih beli sepatu ya, beli sepeda. Bagaimana? Dari yang tiga ini yang kita pilih. Nah itu ada caranya, dan itu ada caranya pemirsa. Ada cara-caranya semua. Makanya yang sedang lagi COVID, yang sedang tidak kerja, yang dapat PHK apa, jalankan yang tadi saya katakan itu. Saya ijazahkan. Ya semoga manfaat dunia dan akhirat. Ya, tinggal jawab Gobil Gitu, tuh ya aja, kan? Gobil tuh. Ya, Gobil itu jawab sendiri dah. Ini kan kita kan kayak presiden pakai ini kan pakai online-nya. Anak SD sekolah juga kan pakai ijazah apa kan, pakai online. Saya juga bisa ijazahkan pakai begini. Ijazahkan Karena Allah Maha tahu, ilmu Maha adil, kerezekian. Maha baik. Kan begitu. Itulah amalkan. Insya Allah. Insyaallah. Ya, saya yakin akan berhasil. Tinggal saudaraku yakin nggak gitu. Karena tingkat keyakinan saudaraku dengan saya kan beda. Gitu. Saya udah tua, ya kan? Saudaraku masih muda, yakinnya tambahkan keyakinan itu. Dan disitulah insya Allah. Alhamdulillah yang sudah nggak ngeluh susah lagi. Itu udah Alhamdulillah bang dapat kerjaan, bang dapat ini. Tapi puasa 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Puasa 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, jadi ya itulah. Nggak kerja tapi duit datang. Berarti D4, ya tentu D4 ya, duduk tetap ya. diam, duduk diam, duit datang. Ya, jadi kan ada rezeki yang datang sendiri, ada yang dicari. Iya, Nah, iya. sekarang kita nih mau nyari kemana? Orang lagi COVID, Iya. lagi ini kan kesian nih. Saudara-saudara yang pada nganggur. Betul. Banyak nih yang WhatsApp ke saya. Yang ini bang, lagi ini, udah kasih. Nah, tentu ada perjuangannya juga. Nggak begitu saja Allah turunkan langsung kayak zaman Nabi dulu, emas sekarung. Logam duit, logam dinar, 1 karung, blok jatuh. Ya sekarang nggak bisa zaman seperti begitu. Karena tingkatan keimanan kita, akidah kita kepada Allah setingkat apa, gitu. Ya kan? Makanya itu aja jalankan, insya Allah. Yakin. Ya percaya sama saya, yakin kepada Allah. Ada pertanyaan? Itu, Pak Yul. Ada, silakan. Nah. Potong aja kalau pertanyaan langsung potong. Bang Haji, ini kebetulan ada pertanyaan dari viewer Ki Geni di Instagram. Jadi apa sih Bang Haji yang dimaksud dengan sedulur papat 5 pancar? Oh ya, oke. Nah, Jadi begini, itu kembali larinya ke ilmu hikmah, papat ke 5 pancer. Ada kalau bahasa Jawa, Sedulur papat 5 pancar. oh ya, dulur papat lima. ya, Sunda juga ada. Ya. Jadi gini, papat 5, 4 sahabat, 1 Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Satunya lagi Rasulullah SAW. Itu ilmu hikmah larinya. Oke. Ilmu hikmah yang mental gitu. Kaku itu namanya ilmu. Banyak ilmu yang bilang hikmah. sekarang itu ilmu laduni. Ya, sebenarnya bukan ilmu laduni. Kita mau Kemasan. kasih nama apa aja boleh. Kemasannya. Ya, kita mau kasih nama apa aja boleh. Silakan. Padepokan ini, padepokan laduni, padepokan hikmah, padepokan sinlamba, padepokan ini. Ya. Dulu cuma 2. Sinlamba dan al-hikmah dulu. Al-hikmah benar. Ya. Nah. Ada merpati putih, Merpati tenaga putih. dalam murni, nggak Iya, pakai ayat. Betul. Ada Nah. pernah masuk ke semuanya. Ya. Nah, jadi disitulah itu harus ada pelajarannya, harus ada gurunya, harus ada bimbingannya. Barang siapa yang belajar dengan buku tanpa guru, sama aja dia belajar dengan setan. Ya. Barang siapa yang belajar dengan YouTube, Instagram, dengan apa tanpa guru, tanpa ijazah, sama juga belajar dengan setan. Karena dulu anak yatim saya belajar sama YouTube, kesurupan macan dulu, akhirnya ngamuk dulu, rumah hancur. Emaknya lagi sholat ditendang, buing. Orangnya masih hidup tuh lagi. Ini yang tadi megang itu tuh. Itu anak yatim, itu anak yatim saya. Iya. Sampai manggil ustadz lagi. Ini nama ustadz jadi jelek nih gara-gara ini. Aduh, dimintain dipaksa 1 juta. Duitnya boleh ngutang. Namanya anak yatim, janda, bapak meninggal. Dipaksa sama salah satu oknum ustadz ya. Ini saya berharap jangan pakai nama ustadz dah kalau ini deh, kalau masih mau nipu orang mah, ya kan? Akhirnya diobatin baik kagak, pulang surupan lagi, macan lagi. Nah, dibawa kemari lah. Nah, alhamdulillah Allah kasih sembuh dan ikut saya sekarang. Gitu. Jadi intinya hati-hati, sedulur papat hati-hati. 5 pancer tadi, yang pertanyaan 4 sahabat 1 Rasulullah. Nah, jadi itu ilmu lari ke ilmu hikmah larinya Ya. sebenarnya, cuman ada laduni,
ada namanya padepokan hikmah apa sejati apa ini Nah, macam-macam. banyak lagi nih yang kadang bertanya, nanti ketemu nih sama apa diri sejati atau apa ya.